Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan serta mensimulasikan tugas proyek dari mata kuliah sistem operasi kami. Kami akan membawakan implementasi multi-user security dan manajemen hak akses pada sistem operasi Ubuntu Linux berbasis virtual machine. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama adalah membangun lingkungan virtual machine berbasis Ubuntu desktop sebagai media simulasi penerapan keamanan sistem operasi secara aman dan terkontrol. Yang kedua, penerapan mekanisme keamanan berbasis user, group, dan file permission untuk mengatur hak akses serta membatasi tindakan pengguna sesuai dengan perannya masing-masing. Dan yang ketiga, untuk memvalidasi keaslian akuntabilitas proyek melalui penggunaan identitas user yang mempresentasikan anggota kelompok asli. Untuk gambaran skenario-nya sendiri, kami membuat 3 level identitas user, diantaranya ada admin, staff, dan guest. Kami membuat sebuah direktori khusus yang hanya bisa diakses secara penuh oleh user admin dan grup staff. Untuk mekanisme kontrolnya sendiri, user staff akan diberikan izin untuk membaca dan menulis file di dalam folder tersebut. Sedangkan untuk user guest akan dibatasi secara ketat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar dari virtual machine dan sistem operasi multi-user. Nah, untuk virtual machine atau VM itu sendiri merupakan perangkat lunak yang mensimulasikan lingkungan komputer fisik, di mana memungkinkan kita menjalankan sistem operasi di dalam sistem operasi lain. Kemudian, untuk Ubuntu adalah sistem operasi yang mendukung banyak pengguna secara bersamaan, di mana setiap user atau pengguna memiliki ruang penyimpanan dan identitas uniknya atau ID-nya masing-masing. Selanjutnya ada user group permission. User sendiri merupakan milik dari sebuah file atau folder, sedangkan group merupakan kumpulan dari user yang berbagi hak akses yang sama. Selanjutnya ada keamanan data pada Linux diatur menjadi melalui 3 tingkatan izin akses. Yang pertama adalah read. Read ini izin untuk membaca isi file atau melihat daftar file dalam direktori. Kemudian ada write. Ini izin untuk mengubah isi file atau memodifikasi isi direktori. Kemudian ada execute. Execute sendiri izin untuk menjalankan file sebagai program atau masuk ke dalam sebuah direktori. Ketiga izin ini diterapkan pada 3 kategori, yaitu owner, group, dan others atau guest. Selanjutnya ada prinsip least privilege. Untuk definisinya sendiri, merupakan prinsip keamanan di mana setiap user hanya diberikan hak akses minimum yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Tujuannya sendiri untuk meminimalisir resiko kerusakan sistem atau kebocoran data jika salah satu akun atau akun user mengalami gangguan hingga lebih parahnya diretas. Alasan penggunaan virtual machine pada praktik kali ini adalah memberikan lingkungan yang aman, sehingga jika terjadi kesalahan konfigurasi atau infeksi malware pada saat praktik, sistem operasi utama tetap aman. Selain itu juga, penggunaan VM memudahkan simulasi berbagai peran user dan pengaturan jaringan tanpa membutuhkan banyak perangkat fisik. Baik, sekarang saya akan melakukan instalasi virtual machine. Nah, pertama-tama kita buka dulu aplikasinya. Di sini saya menggunakan Oracle VirtualBox. Nah, kemudian kita pencet New untuk membuat VM baru. Nah, di sini tuh VM-nya bebas, kalian mau isi apa aja. Tapi di sini aku gunain project 8 sysop. Nah, kemudian kita pilih lagi untuk OS-nya. OS-nya di sini kita gunain Linux Ubuntu 64-bit sesuai dengan ketentuan soal.
Nah, terus kita pilih ISO image-nya yang udah kita download di em, situs resminya. Nah, di sini kita konfigurasi untuk RAM, CPU, dan storage-nya. Nah, untuk yang bagian hijaunya ini batas aman yang dapat kita ambil. Nah, di sini aku ambil 2048 MB dan untuk CPU-nya aku tambahin satu lagi, jadi mobilnya 2. Nah, oke, lanjut aja kita finish. Nah, kemudian kita harus konfigurasi networknya. Nah, di sini alasannya kenapa NAT digunakan itu untuk menyembunyikan alamat IP interval VM dari jaringan luar seperti internet, hingga memberikan perlindungan dasar dari upaya koneksi yang tidak diinginkan dari luar. Sementara VM tetap bisa mengunduh bantuan keamanan dari internet tersebut. Jika tampilan seperti ini, kita sisa chat enter. Kemudian kita akan menunggu lagi nih. Nah, jika sudah seperti ini, kita melanjutkan untuk memilih bahasa dan juga bentuk keyboardnya. Nah, kemudian untuk pilihan selanjutnya kita next aja. Nah, kemudian kita di sini akan membuat akun. Akunnya seperti nama aku sendiri. Nah, untuk password yang di sini kita harus mengingatnya karena nanti setelah instalasi untuk login, nah kita akan menggunakan password tersebut. Nah, mulai untuk time zone-nya tadi kita memilih Jakarta ya. Nah, penjelasan singkat sedikit soal password dan keamanan. Nah, password ini berfungsi sebagai metode utama untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum diberikan akses ke sumber daya sistem. Nah, untuk keamanan sendiri itu disarankan menggunakan password yang kuat. Nah, password yang kuat itu ciri-cirinya adalah password yang unik, yang gabungan antara angka, simbol khusus seperti titik, titik koma, sama huruf. Nah, hurufnya juga itu digabung antara yang kapital dan lowercase. Nah, seperti itu. Itu tuh fungsinya buat mencegah akses yang tidak sah atau unauthorized access. Nah, kita tunggu, dan ini cukup lama sepertinya. Nah, jika sudah ada um, tampilan seperti ini, artinya instalasi Ubuntu-nya telah berhasil dan sudah siap untuk digunakan. Nah, kita langsung restart aja. Tampilannya bakal kembali seperti tampilan saat di awal tadi. Nah, untuk ini, nah kita langsung enter aja. Ini lanjut loading lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung aja login dengan password yang sudah kita input tadi. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, berarti instalasinya telah selesai. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin 7, 8, dan 9. Oke, langsung aja kita mulai ke poin 7 yaitu konfigurasi multi-user dan permission. Nah, step pertama yaitu login sebagai admin. Caranya dengan mengetikkan who am I. Nah, lalu di situ akan muncul tuh admin Reyhan. Nah, saya login menggunakan user administrator karena hanya admin yang memiliki hak untuk mengatur user dan konfigurasi keamanan sistem. Lalu step yang kedua itu adalah membuat grup. Caranya dengan mengetikkan sudo group add staff
grup. Nah, kebetulan karena saya udah coba untuk, membuatnya, karena saya harus make sure dulu apa yang akan saya ketikkan itu, berjalan atau works. Jadi saya di sini sudah membuat untuk staf grupnya, begitu pula dengan guest grupnya, seperti itu. Tapi untuk caranya sama seperti ini. Nah, saya membuat dua grup, yaitu staff group dan guest group. Grup ini digunakan untuk memisahkan hak akses pengguna berdasarkan perannya. Nah, lalu step selanjutnya itu ada membuat user. Caranya dengan mengetikkan sudo add user. Kita masukin ke staff ya. Contohnya, nah ini. Nah, kita masukin password. Oke, masukin password lagi, full name. Nah, room number contohnya 01 deh gitu kan. Work phone 123 samain aja, other tidak ada. Is the information correct? Yes. Nah, berarti untuk add user staff yang Ray itu udah masuk, guys. User staff dibuat sesuai dengan identitas anggota kelompok untuk menjamin keaslian dan akuntabilitas sistem. Selanjutnya kita bakal nambahin untuk bagian yang guest sama caranya dengan mengetik sudo add user tapi kita ketik guest. Nah, contohnya ini. Nah, new password. Oke, full name. Kita ketikkan full name-nya. Oke. Room number contohnya 321. 321. Oh, salah ya. Harusnya oke, nggak apa-apa lah. Harusnya room number ya 02. Tapi sebenarnya untuk contohnya tidak apa-apa ya. Other. Oke. Is the information correct? Bisa bisa ketik no juga kebetulan. Oke. Nah, di sini kita ketik 02. Nah, aduh, typo ya. Alright. Nah, work phone, home phone. Alright. Yes, oke. Sudah betul ya. Nah, user guest juga dibuat sesuai identitas anggota kelompok dengan hak akses terbatas. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan user ke grup. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengetikkan sudo user mode, ketik ag, staff underscore group. Masukkan staffnya tadi namanya yaitu adalah Ray. Oke, sudah masuk tuh. Sekarang sudo bagian yang guys ya, user mode ag. Nah, ininya guys group guys. Oke. Nah, setelah user dibuat, masing-masing user dimasukkan ke dalam grup sesuai perannya agar sistem dapat mengontrol akses secara terpusat. Selanjutnya ada verifikasi grup. Caranya dengan mengetikkan groups staff Ray dan oke udah ya itu groups guys. Nah, satu lagi. Nah, oke. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa user staff dan guest sudah berada pada grup yang sesuai. Step selanjutnya yaitu membuat folder project. Caranya dengan mengetikkan sudo mkdir, spasi dulu ya, benar kan? Oke. Data, contohnya di sini data project. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat folder data project sebagai simulasi research atau data penting dalam sistem. Step selanjutnya yaitu mengatur ownership dan permission.
Caranya dengan mengetikkan sudo chown admin, ini yang paling atas tadi ya, paling atas banget nih. Nah, yang ini ya. Oke, lalu ketik staff group and then data project. Nice. Lalu selanjutnya kita ketik sudo chmod 770 data project. Oke, sip. Nah, selanjutnya kita cek permission dengan mengetikkan ls ld data project. Nah, lalu akan didapatkan output seperti ini sesuai yang kita harapkan. Nah, folder ini dimiliki oleh admin dan grup staff. Permission 770 itu berarti hanya admin dan staff yang memiliki akses penuh. Sedangkan user guest tidak memiliki akses sama sekali. Konfigurasi ini menerapkan prinsip least privilege. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke poin 8 nih, yaitu demonstrasi akses legal dan ilegal. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengetikkan su staff ray. Oke, masukkan password. Oke, sudah masuk. cd data project. Oke, touch file stuff t aduh typo txt ls. Nah, outputnya akan file underscore stuff.txt. Nah, jadi saat login sebagai user staff, sistem mengizinkan akses ke folder project dan memperbolehkan pembuatan file. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada akses ilegal. Ini yang guestnya ya. Tadi kan yang staff. Oke, yang pertama kita ketik exit dulu. Nah, udah exit nih. Kita masuk ke su guest. Bisa. Nah, oke, udah masuk. Kita ketikkan cd data project. Nah, di situ muncul tuh permission denied. Nah, jadi ketika login sebagai user guest, sistem menolak akses ke folder project. Pesan permission denied ini menunjukkan bahwa mekanisme keamanan berjalan dengan baik. Nah, lalu poin yang terakhir yaitu ada analisis keamanan sistem tanpa komen. Nah, jadi di poin yang pertama yaitu ancaman dicegah. Konfigurasi ini mencegah akses tidak sah terhadap data penting oleh user yang tidak berwenang. Lalu di step kedua ada resiko jika salah permission. Jadi jika permission terlalu terbuka, user dapat mengubah atau menghapus data tanpa izin. Lalu step selanjutnya ada keterbatasan sistem. Sistem ini masih terbatas pada permission dasar Linux dan belum memiliki audit log detail. Lalu step selanjutnya ada pengembangan dapat dilakukan dengan ACL, sudo policy, dan audit log.